Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin. Saya mahasiswa Teknik Informatika Mercu Buana. Di sini saya ingin membuat video tugas besar ke-1 Q&A mata kuliah Deep Learning. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Cholet Frances, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Untuk pertanyaan kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Kinerja model machine learning dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: 1. Pemilihan model yang ditraining untuk melakukan pemetaan dari data ke label. Yang kedua, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. Yang ketiga, nilai awal parameter model atau jumlah kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Next, untuk pertanyaan yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Untuk yang unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Untuk pertanyaan keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan atau memberi penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode reinforcement learning ini mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Untuk pertanyaan yang kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning ini merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat, menggunakan sejumlah layer pengelolaan data. Untuk pertanyaan yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok model deep learning dari machine learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada simplicity, yaitu data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Yang kedua ada scalability. Scalability ini proses pembelajarannya model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphics processing unit atau yang disingkat GPU atau tensor processing units atau yang disingkat TPUs. Untuk yang ketiga ada versatility atau adaptability, yaitu proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Selanjutnya ada reusability, yaitu sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala kecil. Next, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, jelaskan tentang konsep single perceptron. Bentuk terkecil minimal sebuah ANN adalah single perception yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Secara filosofis, ANN bekerja mirip dengan model linear, yaitu mencari decision boundary. Apabila beberapa model non-linear ini digabungkan, maka kemampuannya akan menjadi lebih hebat, yang menjadikan ANN spesial adalah penggunaan fungsi non-linear. Oke, untuk pertanyaan yang ke-8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Untuk yang pertama, ada inisiasi nilai synapse weight, bias random ataupun dengan aturan tertentu. Terus yang kedua ada lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Yang selanjutnya ada nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output.
Kemudian ada apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Terus apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss-nya. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter. Synapse wait. Selanjutnya ada ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error berkurang dari sama dengan suatu threshold. Biasanya mendekati 0 atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold. Oke, untuk pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X ini sebagai parameter yang dapat diatur. Untuk pertanyaan yang ke-10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Disebut univariate karena distribusinya bergantung pada satu input variabel, misalkan X. Multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Untuk pertanyaan ke-11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Ketersediaan GPU atau Graphic Processing Unit atau Tensor Processing Unit TPU adalah 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. Next, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-12, menurut Anda tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Beberapa software yang mudah digunakan dengan deep learning itu yang pertama ada Microsoft Azure. Azure Machine Learning adalah platform cloud yang memungkinkan pengembang untuk membangun, melatih, dan menerapkan model AI. Yang kedua ada IBM Watson. IBM Watson Machine Learning bukanlah sesuatu dari Sherlock Holmes. Watson Machine Learning adalah layanan cloud IBM yang menggunakan data untuk mendapatkan pembelajaran mesin dan model deep learning ke dalam proses produksi. Selanjutnya ada aplikasi OpenNN. OpenNN ini singkatan dari Open Neural Network Library. Adalah library perangkat lunak yang mengimplementasikan jaringan saraf. Ditulis dalam bahasa pemrograman C, OpenNN ini menawarkan banyak keuntungan dengan mengunduh seluruh library-nya secara gratis dari GitHub atau SourceForge. Oke, next. Untuk pertanyaan yang ke-13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Ada ImageNet, OpenImage, dan ISAID, a large-scale dataset for instant segmentation in aerial image. Oke, pertanyaan ke-14, apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat nonlinear. Kemudian pertanyaan nomor 15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam memproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Kemudian pertanyaan ke-16, sebutkan formula yang digunakan untuk variabel model deep learning. Ada mean error atau disingkat ME, mean percent error, MPA, mean absolute error, MAE, mean absolute percent error, MAPA, mean square error atau MSA, root mean square error atau RMSE, root mean square percent error atau RMPSE. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-17, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran atau training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine atau model diukur dari square error. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-18, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Steepest gradient descent ini adalah cara tercepat menuju titik terendah, tetapi tidak pada global point of view. Oke, untuk pertanyaan yang ke-19, jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima ini adalah
titik minimum lokal yang dihasilkan dari algoritma stochastic gradient descent. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 20, apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient adalah turunan diferensial fungsi. Gradient yang merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.